Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan Cak Adut di channel Acak Adut. Oke, pada video kali ini Cak Adut pengen membahas fakta dari salah satu band, dimana kali ini Cak Adut ingin membahas band Nidji, salah satu band legend 2000-an yang dulunya jadi salah satu favorit anak muda berkat lagu mereka yang keren dan beken. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah beberapa fakta unik dan menarik tentang Nidji yang mewarnai perjalanan mereka hingga hari ini. Nidji adalah salah satu grup musik asal Jakarta yang terbentuk pada tanggal 2 Februari 2002, di mana personel awal mereka terbentuk adalah Giring Ganesha Jumario, Andi Aril Harsha dan Ramadista Akbar, Randi Danista, Andro Regantoro, serta Adri Prakarsa. Sejarah awal terbentuknya band Nidji yaitu persahabatan antara Rama dan Andro. Persahabatan mereka berkembang terus dalam dunia musik. Selanjutnya bersama Aril yang telah bergabung dengan mereka, terciptalah sebuah lagu berjudul Maria. Namun lagu itu belumlah sempurna dan masih membutuhkan sebuah vokal. Kemudian mereka bertemu dengan Giring yang selanjutnya dapat melengkapi lagu Maria dengan mengisi vokal pada lagu tersebut. Setelah itu, selang beberapa waktu lamanya, Andro merekomendasikan Adri yang sebelumnya sering melakukan jam session bersamanya untuk menempati posisi sebagai drummer. Ketika formasi mereka sudah berempat, yaitu Aril, Andro, Adri, dan Giring, Andro lalu menghubungi kembali sahabatnya Rama yang sempat terpisah sebelum terciptanya lagu Maria untuk mencoba bermain musik bersama. Hingga akhirnya mereka menemukan kecocokan visi dan misi dalam bermusik. Pada awal Februari tahun 2002, terbentuklah Nidji dalam formasi awal 5 orang, yaitu Giring, Aril, Andro, Adri, dan Rama. Lalu pada awal April tahun 2005, Giring memperkenalkan salah seorang kawannya yang handal memainkan touch keyboard, yaitu Randi. Personel lain setuju ketika Giring mengusulkan agar Nidji menambah 1 orang di posisi keyboardis. Maka Nidji menambah personelnya sehingga berjumlah 6 orang sebagaimana yang kita kenal. Dan setelah penantian panjang di mana mereka butuh waktu 4 tahun hingga akhirnya bisa masuk ke dapur rekaman. Tepatnya pada tahun 2006, Giring CS merilis album debut yang diberi tajuk Breakthrough, di mana album tersebut berhasil menggebrak industri musik Indonesia kala itu. Selama menjalani karir bermusiknya, Nidji telah menelurkan beberapa album. Di antaranya, Breakthrough adalah album musik pertama karya Nidji, dirilis tahun 2006 yang berisi 10 buah lagu. Bisa dikatakan album ini adalah awal mereka menapaki jalur menuju industri musik Indonesia, di mana album tersebut berhasil menggebrak industri musik Indonesia kala itu. Banyak lagu hit single dari album ini yang membuat mereka dikenal masyarakat luas, yaitu antara lain Sudah, Hapus Aku, dan Kau dan Aku. Lalu kemudian mereka kembali merilis versi bahasa Inggrisnya pada tahun 2007, di mana ada sebanyak 11 buah lagu dengan hit single, yaitu lagu Angel, Heaven, dan Disco Lazy Time. Album ini dirilis di Asia Tenggara ditambah dengan remix dari lagu Heaven. Bisa dikatakan mereka merilis album versi bahasa Inggris ini karena mereka ingin memperluas pasar musik mereka hingga ke mancanegara. Band Nidji kembali menggebrak belantika musik tanah air. Pada 9 November 2007, mereka meluncurkan album kedua bertajuk Top Up di Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Dalam album baru ini, mereka menjadikan lagu Biarlah, Jangan Lupakan, Akhir Cinta Abadi, dan Arti Sahabat sebagai lagu andalan mereka. Menurut Giring, sama seperti album sebelumnya, album Top Up ini diisi oleh beberapa lagu berbahasa Inggris seperti lagu Shadows dan lagu Never Too Late. Album ini juga diwarnai dengan tembang-tembang bertema cinta dengan nuansa musik yang lebih dinamis, di mana menurutnya sekitar 60% dari lagu-lagu di album ini bertema cinta pengalaman pribadi yang disuguhkan dengan hal yang baru. Keren sekali.
Pada Jumat 16 Oktober 2009 di Hotel Niko Jakarta, mereka kembali merilis album terbaru mereka yang diberi tajuk Let's Play. Kali ini Nidji tak ingin memunculkan format yang sama dengan dua album sebelumnya. Maka pada album ketiga ini mereka lebih menonjolkan kesederhanaan dan kerendahan hati pada lagu-lagu mereka. Dalam album ini Nidji mengeluarkan 11 lagu dengan single andalan berjudul Sang Mantan, Ku Tak Akan Bisa, dan Dosa Ke Aku. Dalam album tersebut terdapat sebuah lagu yang dipersembahkan Giring untuk sang kekasih yang kini menjadi istrinya, yaitu berjudul Dosa Ke Aku. Menurut pria berambut keribu itu, lagu tersebut menggambarkan kisah cinta mereka. Ia mengatakan kala mereka merilis album dan lagu ini, ia dan istrinya yang berpacaran kala itu sempat mengalami kendala, terutama yang berasal dari dalam keluarganya. Namun mereka tetap berjuang melanjutkan hubungan mereka dan berhasil melalui kendala serta rintangan itu. Setelah sukses dengan album sebelumnya, 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 2011, mereka kembali meluncurkan album terbaru mereka berjudul Liberty Victory. Album ini bisa dikatakan 2-in-1, di mana album ini adalah bentuk kerjasama antara Nidji dan Mr. Potato yang kali itu merupakan salah satu sponsor dari Manchester United pada tahun 2010-an. Konsep yang diusung mereka ini cukup unik, di mana mereka memunculkan dua versi album yang sebenarnya saling terikat. Hal ini mereka lakukan semata-mata untuk menghindari pembajakan dan pelanggaran copyright yang kala itu marak terjadi. Diawali dengan merilis single mereka berjudul Indahnya Cinta pada April 2011, lalu pada Oktober 2011 mereka merilis album bertajuk Liberty, di mana album ini berisi lagu-lagu berbahasa Indonesia yang mereka garap bersama label Musika Studios yang pembuatannya dilakukan di Indonesia. Hits dalam album ini adalah Lagu Cinta, Indahnya Cinta, Saturday Night, dan Dusta. Lalu kemudian pada Juli 2012 mereka mengeluarkan album kedua bertajuk Victory. Terdapat 5 lagu dalam album ini dan 3 diantaranya juga dibuatkan versi remixnya. Lagu andalan mereka pada album ini berjudul Liberty and Victory yang didapuk menjadi lagu theme song untuk Manchester United oleh Mr. Potato. Lagu Liberty Victory ini juga sempat dikumandangkan di Old Trafford pada Sabtu 2 Maret 2013 kala MU menjamu Norwich City dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Keren sekali ini. Setelah menunggu 5 tahun, akhirnya pada Maret 2017 album baru Nidji yang berjudul Love, Fake, and Friendship ini resmi diluncurkan. Meskipun tidak merilis album selama 5 tahun, bukan berarti Nidji tidak berkarya. Mereka tetap produktif dengan menciptakan lagu-lagu soundtrack untuk film layar lebar Indonesia, seperti Laskar Pelangi, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan 5 cm. Album ini berisi 12 lagu baru, di mana pada album ini Nidji menunjukkan jati diri dan kematangan musik mereka dengan melibatkan beberapa musisi terbaik Indonesia untuk menulis lagu-lagu pada album ini. Musisi seperti Guru Soekarno Putra, Petra Sihombing, Tulus, Pongki, Rian Demasif, dan Opung Simanjuntak turut ikut mensukseskan album ini. Love, Fake, and Friendship atau bahasa Indonesianya yaitu cinta, kepalsuan, dan persahabatan adalah 3 hal yang pasti pernah dialami oleh semua orang. Dengan judul album tersebut, Nidji berusaha menyuarakan perasaan orang-orang yang sedang mengalami 3 hal tersebut. Tidak hanya membidik anak muda, Nidji berharap album tersebut dapat diterima semua penikmat musik mereka di mana saja. Pada penghujung tahun 2017, datang kabar mengejutkan dari band Nidji yang menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk rehat. Band yang beranggotakan 6 orang ini menyatakan diri untuk tidur panjang alias vakum untuk beberapa waktu yang belum ditentukan. Perwakilan manajer dari Nidji menjabarkan beberapa fakta di balik keputusan masa vakum hingga nasib ke depan band pelantun tembang hits Hapus Aku tersebut. Mulai dari keputusan Giring menuju panggung politik hingga hutang album kepada label. Berikut adalah beberapa fakta tersebut. Keputusan Giring Ganesa, sang vokalis, untuk terjun ke dunia politik melalui Partai Solidaritas Indonesia dan ingin maju nyalek di Dapil Bandung menjadi momok besar bagi nasib Nidji. Pasalnya, keinginan vokalis band tersebut telah dicanangkan sejak 1 tahun sebelumnya. Bahkan di balik keputusan Giring tersebut, rupanya terjadi ketegangan berbagai pihak, baik personel maupun label.
hingga akhirnya mereka memaklumi keinginan pria berambut kribo tersebut. Di tengah masa vakum dan di sela-sela jadwal Niji setelah Giring sang vokalis hengkang, para personel membentuk NEV atau Niji Electronic Version dengan membawakan lagu-lagu mereka versi EDM atau Electronic Digital Music. Mereka tidak menggantikan posisi Giring sebagai vokalis, melainkan menggandeng sederet penyanyi untuk berkolaborasi dalam proyek musik tersebut. Hal ini mereka buat karena meskipun Giring telah memilih panggung politik untuk karir selanjutnya, tapi bukan berarti hal itu langsung membuat band kelahiran Jakarta ini bubar. 5 orang anggota band ini memilih untuk melanjutkan band ini meskipun tanpa Giring. Mereka mengaransemen lagu-lagu mereka dan mereka merubah NEV menjadi NEV Plus, yang artinya dalam setiap lagu versi EDM ini mereka menggait penyanyi lain untuk melanjutkannya. Ada Dea, ada Bam Samson, Sofia Lajuba, dan lain sebagainya yang pernah ikut tampil dalam NEV Plus ini. Pada April 2017, mereka sempat mengumumkan akan menggelar konser tunggal perdana bertajuk Niji Arti Sahabat Live in Concert yang rencananya diadakan pada tanggal 5 Mei 2017 di Balai Kartini Expo, Jakarta. Namun, mendadak mereka mengumumkan pembatalan lantaran suasana tegang Jakarta. Kala itu Jakarta kurang kondusif karena pada waktu itu di Jakarta setiap ada tanggal bagus atau kita biasa sebutnya tanggal cantik selalu dijadikan ajang untuk menggelar demonstrasi. Karena kebetulan tanggal diselenggarakan konser itu jatuh pada tanggal 5 bulan 5 sesuai album kelima, maka untuk mengantisipasi hal itu konser tersebut dibatalkan. Namun dibalik itu semua, menurut perwakilan manajemen mengatakan ada andil kisah hengkangnya Giring yang menjadi langkah awal kode vakumnya band Niji. Menurut mereka, konser ini adalah awal pengenalan kepada fans bahwa sebentar lagi band tersebut akan vakum untuk waktu yang belum ditentukan. Band Niji mengawali karir dengan meluncurkan album bersama label Musica Studios lewat album Breakthrough. Mengingat keputusan vakum saat ini, rupanya mereka meninggalkan utang untuk penggarapan album. Terakhir, mereka meluncurkan album bertajuk Love, Fake, and Friendship pada 18 Juni 2017 dan telah menggemar promo hingga ke negeri tetangga Malaysia. Nah, menurut kontrak kerja mereka dengan label, ternyata mereka masih punya utang satu lagi untuk membuat satu album lagi dengan label. Namun pada saat itu, sepertinya akan sulit terwujud karena mereka memutuskan vakum untuk waktu yang tidak ditentukan. Jadi, mereka bukannya punya hutang uang atau hutang makanan, tapi mereka punya hutang untuk membuat album baru bersama label mereka yaitu Musica Studios. Sejak tahun 2019, grup Niji yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia atas lagu-lagu hitsnya mendapatkan vokalis baru yang bernama Muhammad Yusuf Nur Ubay atau yang lebih akrab disapa Ubay. Pergantian vokalis baru itu dilakukan melalui kompetisi pencarian vokalis baru bertajuk #Mimpi Adalah Kunci 2019. Usai sang vokalis Giring Ganesa memutuskan keluar dari band tersebut untuk maju sebagai calon anggota legislatif di Pileg 2019. Dari total lebih dari 2000 pendaftar yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, terpilih 10 peserta terbaik termasuk Ubay. Ke-10 peserta tersebut kemudian mengikuti sebuah konser Niji mencari vokalis baru yang digelar di Bandung, Jawa Barat. Ubay mengungguli peserta-peserta lain dan akhirnya terpilih sebagai vokalis baru Niji. Sosok Ubay ternyata bukanlah orang yang benar-benar baru di atas panggung. Sebagian publik telah mengenalnya, terutama yang mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-8. Laki-laki kelahiran Magelang, Jawa Tengah itu mengikuti audisi dari Yogyakarta ketika usianya baru menginjak 17 tahun. Ia bahkan menjadi Daniel's Choice, yaitu pilihan sang pembawa acara Daniel Mananta dari peserta di Yogyakarta agar dapat langsung maju ke juri tanpa mengantri. Sayangnya, Ubay belum berhasil memenangkan ajang tersebut. Ia harus tereliminasi pada babak spektakuler 10 atau pada 5 besar. Bermula dari kesuksesan mengarsiteki soundtrack Laskar Pelangi, Niji yang beranggotakan 6 orang ini pernah menorehkan prestasi sebagai rajanya soundtrack film Indonesia.
label King of Soundtrack pernah disandang oleh Nidji kala masih bersama dengan Giring Ganesha. Bahkan, pada tanggal 2 April 2014, Nidji merilis album khusus mereka yang berjudul King of Soundtrack, berisikan 12 lagu yang merupakan soundtrack dari beberapa film yang meledak di pasaran. Sebut saja Laskar Pelangi, Sang Pencerah, 5 cm, dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Album King of Soundtrack merupakan paket komplit dedikasi Nidji untuk dunia perfilman tanah air. Secara konsisten, mereka berperan jadi pengantar emosi penonton untuk hanyut dalam tiap cerita film. Setidaknya ada 2 hal yang membuat album ini spesial dari yang lain. Pertama, pemilihan dari soundtrack yang film-filmnya telah terbukti sukses luar biasa. Dari Laskar Pelangi yang meraih penonton terbanyak pada tahun 2008 hingga 2013 sebesar 4,6 juta penonton. Sang Pencerah, film dengan 1,2 juta penonton pada tahun 2010. 5 cm, film dengan 2,4 juta penonton pada tahun 2012. Dan ada film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk berhasil menyedot sedikitnya 1,7 juta penonton yang menjadikannya film paling banyak ditonton pada tahun 2013. Yang kedua, mood dari album ini sangatlah kaya. Laskar Pelangi yang paling sukses bisa membuat kita teringat dengan perjuangan Ikal dan Lintang serta anak-anak Belitung lainnya. Lagu Terusir mengajak kita mengingat kembali momen tersedih Zainuddin dan Hayati. Lalu, lagu Di Atas Awan berhasil menjadi bekal semangat bersama Zafran dan kawan-kawan untuk mendaki puncak Semeru. Mudahnya, Nidji dianggap sebagai salah satu band yang bisa kawin dengan skenario apapun yang ditawarkan oleh para produser film. Mulai dari film bertema inspirasional, drama romantis kolosal, sosial, religi, dan film action sci-fi, Giring DKK sanggup menemukan lagu yang pas untuk semua film itu. Itulah sebabnya Nidji selalu berhasil merekam tiap nyawa film ke dalam lagunya yang dapat dinikmati oleh para penonton. Luar biasa. Itu tadi adalah beberapa fakta tentang Nidji selama mereka menjalani karirnya. Tentu masih banyak fakta-fakta lain yang belum kita bahas dalam video ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Bantu kami dengan subscribe channel ini, like jika kalian suka, dan komen jika ada masukan atau request yang kalian inginkan. Sampai ketemu di video selanjutnya.